sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas, silakan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai absen dulu hari ini, siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Husnul Khotimah Hadir. Iza Hadir. Kaisa Hadir. hadir semua ya. Hari ini kita ada yang tahu nggak belajar apa? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita belajar tentang himpunan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu himpunan? Tidak tahu. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini supaya kalian bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Dan apa itu himpunan? Dengan mempelajari himpunan, kita akan dipermudah dalam mengelompokkan objek ya, yang sama. Misalnya dalam mendata menu yang dipesan. Misalnya kita ada yang tahu nggak menu itu apa? Menu makanan di restoran. Tahu. Nggak tahu ya. Contohnya misalnya Husnul pergi ke restoran. Nah, dia memesan menu. Di sana kan banyak menunya kan di restoran. Nah, di menu tersebut nanti ada dikelompokkan nama-nama makanan tersebut ya. Di sana kan di restoran kan jualan makanan. Paham? Paham. Contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu nggak? Tidak. Contohnya misalnya kalian pergi ke pasar. Nah, di sana kalian akan melihat kelompok para penjual. Nah, di sana ada penjual sayuran, penjual ikan, penjual buah dan lain-lain. Nah, misalnya kalian ingin membeli ikan misalnya ya. Pasti kalian akan pergi ke tempat penjual ikan. Nah, kalau kalian ingin membeli cabai, pasti kalian akan pergi ke tempat sayuran. Nah, itulah himpunan ya. Himpunan para penjual ikan misalnya, himpunan para penjual sayuran, dan himpunan para penjual buah-buahan. Bapak akan langsung saja kita masuk ke materi ya, tentang himpunan dan bukan himpunan. Kita akan belajar tentang himpunan ya. Nah, himpunan. Nah, ini materi kita pada hari ini. Nah, himpunan itu kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Nah, contohnya, ada yang tahu nggak contoh himpunan? Nah, misalnya itu himpunan hewan berkaki dua. Ada yang tahu hewan berkaki dua itu apa? Tahu. Apa? Ayam. Oh iya, ayam. Bisa? Burung. Ya benar. Bisa atau enggak? Ya. Nah, itu merupakan hewan berkaki dua. Kenapa dia disebut dengan himpunan? Karena definisinya jelas ya. Ayam dan burung itu berkaki dua. Nah, kalau bukan himpunan, ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Bukan. Dan contohnya ya, himpunan orang pintar. Nah, itu bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena pintar itu relatif ya. Menurut orang-orang itu berbeda. Ya, misalnya Husnul pintar menurut Iza, tapi menurut Isa bisa jadi tidak pintar ya. Relatif menurut orang. Walaupun sebenarnya Husnul pintar misalnya. Nah, untuk cara menyatakan himpunan. Nah, untuk cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan. Itu yang pertama ada dengan kata-kata. Nah, contohnya itu kata-kata. Nah, contohnya ada yang tahu nggak? Apakah kalian sudah belajar di rumah? Nggak ada ya? Yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu contohnya seperti ini ya. Seperti ini, kurung kurawal. Nah, itu dinamakan dengan kurung kurawal. Nah, dia kurungnya seperti ini. Nah, contohnya itu
misalnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, itu dibuat dalam bentuk A. Tadi kan A, himpunan itu diawali dengan dilambangkan dengan huruf besar. Ya. A merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, itu ditulis jadi kurung kerawal. Nah, dia di dalam kurung kerawal seperti ini tadi. Ini kurung kerawal bilangan asli antara 10 dan 40. Nah, bilangan asli antara 10 dan 40. Nah, bilangan prima antara 10 dan 40 itu disebut juga dengan bilangan asli ya, karena bilangan asli itu bilangannya real. Nah, dengan yang kedua, ada yang tahu nggak dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan cara notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40 tadi ya, itu contohnya yang pertama. Nah, itu dibuat menjadi dengan apa tadi? Dengan notasi pembentuk himpunan tadi ya. Dengan notasi pembentuk himpunan ya. Notasi pembentuk himpunan. Itu soalnya sama dengan yang tadi. Contohnya itu soal tadi A merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, kalau dibuat dalam notasi pembentuk himpunan itu dia akan menjadi seperti ini. Perhatikan ya. A, tadi kan A. Ingat, himpunan itu dilambangkan dengan A. Itu diawali dengan kurung kerawal itu X, di mana X ini dibaca di mana ya, garis lurus itu. X di mana 10 kecil dari X kecil dari 40. Nah, X di mana X itu elemen bilangan prima. Nah, ditutup dengan kurung kerawal. Nah, seperti itu dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga itu dengan yang terakhir ini ya, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ini cukup mudah. Anggotanya. Itu soalnya sama dengan tadi. A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, itu akan dibuat dengan contohnya mendaftarkan anggota-anggotanya. Itu contoh A dalam kurung kerawal itu bilangan prima antara 10 dan 40. Itu tadi berapa? 11 ya, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33 dan 37. Nah, ini bilangan prima antara 10 dan 40 ya. Nah, seperti itu. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Untuk lebih memahami materi, silakan dibuat kelompok. Nah, kalian bertiga ya, kita buat satu kelompok saja. Silakan duduk berkelompoknya. Kita tunggu bisa. Nah, ini Bapak ada soal. Silakan dikerjakan. Dalam waktu 5 menit ya. Sudah selesai ya waktunya, sudah habis. Oke, silakan perwakilan kelompoknya maju. Kita orang, silakan semua. Oke, jawab. Silakan jawab pertanyaan nomor 1. Apakah himpunan buah ini termasuk himpunan atau bukan? Yang pertama itu ada kumpulan buah yang enak. Nah, itu jawabannya bagaimana? Silakan disampaikan. Nomor 1, bukan himpunan karena definisi enak itu relatif. Ya.
kumpulan buah yang enak itu bukan himpunan ya, karena definisi enak itu relatif. Bisa jadi menurut Yuza itu buah apel itu enak, tapi menurut Krista itu tidak enak ya. Nah, yang nomor 2, kumpulan siswa dengan huruf pertama Y. Silakan menurut dijawab. Himpunan karena di kelas ini ada siswa yang huruf depannya Y, yaitu Yuza. Ya, benar. Ya, itu merupakan himpunan karena definisinya jelas. Huruf siswa dengan huruf depannya Y itu ada di kelas ini, yaitu Yuza ya. Ini sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Jawabannya benar semua. Silakan kita berikan apresiasi. Silakan. Oke, silakan duduk kepada Mas Nur. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, ini ada tugas ya dari Bapak untuk minggu depan, pertemuan minggu depan. Sudah disediakan ini untuk tugas kelompok ya untuk minggu depan. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang diagram Venn, himpunan kosong, himpunan semesta. Nah, silakan dipelajari di rumah. Itu tentang diagram Venn, himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.